warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada sumbangan dari Bapak BKM. Setiap hari insyaallah akan diadakan lagi draw untuk memicu hadirnya jamaah pada salat subuh dan hadirnya jamaah pada majelis. Kita sama-sama mengerti, sama-sama faham bahwa Musholah An-Nur ini merupakan musholah yang paling aktif insyaallah melakukan kegiatan-kegiatan. Tapi kita kurang dalam satu hal, yaitu melaksanakan majelis. Padahal di dalam majelis itu banyak sekali faedahnya ya Bunda, Bapak Ibu semuanya. Termasuk hari ini kita akan membahas tentang 4 doa yang dikabulkan pada saat majelis, hadir di dalam majelis. Sebelumnya kita doakan dulu kepada para jamaah yang tadi keburu-buru pulang. Mudah-mudahan besok bisa tetap duduk di majelis walaupun banyak urusan yang mungkin masih menghadang, seperti misalnya mau ngabuburit atau main mercon atau maraton atau lain sebagainya. Insyaallah dihandle dulu. Kita sama-sama hidupkan majelis. Semoga Tanjung Baru khususnya Musholah An-Nur Dusun 1 kembali mendapat berkah seperti layaknya kehidupan di zaman Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayah bunda, bapak ibu, jamaah yang kami muliakan, kita mulai dengan hadis yang pertama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Semoga yang hari ini hadir bisa menyampaikan hadis ini kepada kerabat, tetangga, sanak saudara, teman-teman semuanya. Dan semoga yang belum hadir juga yang di rumah mendengarkan tentang hadis ini, karena ini hadis salah satu hadis yang paling penting menurut para ulama kalau lagi mempelajari ilmu agama. Artinya Bapak Ibu semuanya, may yuridillahu bihi khairan, siapa yang Allah inginkan dirinya untuk berbuat baik, yufaqihu fiddin, maka nanti akan Allah pahamkan untuknya urusan-urusan agama. Jadi Bapak Ibu, saya hadir di sini, sebelum saya itu ada Pak Imam, barengan Pak Imam ada Pak Di Ngadiman, Pak Di Sulam. Nah sebelum mereka juga ada yang membarengi tuan-tuan gurunya, bahkan sampai kepada ulama, sampai kepada tabi'in, sampai kepada Rasulullah. Nah pertanyaannya Bapak Ibu semuanya, jamaah dimanapun berada, apakah sudah sampai wasilah hadis ini kepada diri kita masing-masing? Ataukah hari ini kita masih cuma beranggapan wes aku manut-manut wae, aku ngerungok-ngerungok wae? Apa nggak ada terbesit di dalam hati kita untuk maju sebagai pemimpin, minimal yang ngasih tahu kepada anak, istri, keluarga yang ada di rumah, kemudian kepada tetangga yang ada di sekitar, kemudian kepada teman-teman, kepada jamaah yang ada di sekeliling kita. Jadi Bapak Ibu, dari hadis ini kita ambil satu makna bahwasannya saya hari ini hadir di sini bukan keinginan saya, nggak ada. Saya dulu pengen jadi ustadz, nggak ada. Pengen jadi kori, nggak ada. Saya dulu pengen jadi perbankan, jadi orang bank biar banyak duitnya, karena kita kan tahu ekonomi sulit. Tapi Allah iring Bapak Ibu dengan alhamdulillah punya orang tua yang membimbing terus dalam urusan agama, punya lingkungan yang membimbing terus dalam urusan yang benar, punya teman-teman yang jauh satu persatu menjauh dari kemaksiatan. Maka menggiring saya untuk kemudian dapat hidayah Allah itu jadi salah satu mubalik atau pensiar agama. Jadi Bapak Ibu sebenarnya ini bukan karena saya belajar, enggak ada saya belajar. Bapak sama Mama itu dulu tahu kayak mana perjuangan bandelnya saya waktu kecil. Tapi karena saya ingat Bapak Ibu, hadis ini diamalkan waktu saya di madrasah sanawiyah, dan saya tahunya waktu saya kuliah. Ternyata benar hadis ini. Kalau Allah nggak ridho, Allah nggak ngasih hidayah sama seseorang, nggak bakal seseorang itu berubah. Betul Bu? Betul. Maka hari ini kita jangan marah. Saya tadi setel kan kemarin sama Pak BKM, nanti Bang Banu nggak usah zikir dulu, nanti habis sholat langsung aja ceramah. Tapi hati saya nolak, karena habis sholat itu ya zikir
walaupun bentar. Cuma balik lagi ke intinya, Bapak Ibu semuanya, kalau memang ada di hatinya terbuka hidayah Allah untuk mendengarkan majelis karena sudah saya sampaikan, pasti akan terbuka. Tapi kalau memang tidak ada hatinya kedamaian dan cinta, pasti tidak akan betah. Nah, begitulah dia. Maka hari ini kita doakan yang belum hadir di sini, ini lebih banyak dari yang kemarin. Mudah-mudahan besok kita coba setting lagi, nanti zikirnya istighfar aja, habis itu langsung ceramah. Nah, metode semalam beda juga kan Bapak Ibu. Malam kita metodenya duduk ngaji, ternyata nggak cocok, jamaahnya masih pada awam. Nah, kita coba metode kayak gini, ternyata pada kabur juga, bubar. Maka nanti besok siapapun imamnya istighfar aja 3 kali udah langsung naik. Kalau bubar jadi ketahuan siapa-siapa yang bubar. Karena ini Bapak Ibu, saya minta izin diamanahkan dari Habib Umar bin Idrus Al-Khirrij, salah satu ulama pewaris Nabi, langsung sanadnya nyampe ke Rasulullah. Tinggalnya di Jawa Timur. Waktu itu beliau nyampaikan di Medan, kami suruh nyampaikan tentang kisah ini. Ini mungkin bisa menjadi motivasi kita untuk terus hadir di majelis. Begini ceritanya Bapak Ibu. Ini kisah dikarang oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitabnya Ulumul Ilmiyah. Mengutip satu kisah Bapak Ibu, ada seorang pemuda, waktu di zaman itu dia punya majikan karena dia seorang budak. Jadi majikannya ini nyuruh, belikan dulu saya belanjaan dengan uang 4 dinar ini. 4 dinar itu 40 ribu. Kayak gini ya. Rupanya waktu dia ngasih itu, tapi juga pakai sanksi. Jangan telat. Kalau telat nanti saya cambuk. Ini majikan ahli maksiat, kejam. Pergilah dia Bapak Ibu, pemuda ini ke satu tempat di pajak di mana pasar itu ramai dengan penjual. Tapi semuanya tutup. Satu pun tidak ada yang buka. Terus dia nampak satu orang sarungan, ada yang pakai jubah gitu kan, ala-ala orang Arab, pakai kupiah, layaknya orang pergi ke majelis. Ditanya, Pak, ini pada kemana semua? Tukang jual kok tutup. Baru dikatakan sama bapak tadi ini, oh hari ini ada jadwal dari pengajian atau majelisnya Syekh Mansur Al-Hambal, Syekh Mansur bin Hambal. Ini Syekh Mansur bin Hambal Bapak Ibu, bukan kayak saya. Mungkin kayak Pak Imam atau kayak Pak Pur atau kayak ustaz-ustaz yang udah kondang. Kalau datang, kalau ada kabar tentang majelisnya beliau, semua urusan ditinggalkan. Bahkan toko tutup semuanya. Jadi kalau dibilang sama bapak yang tadi ini kepada pemuda ini, Bu, kalau antum menunggu, tunggulah bentar. Kira-kira berapa lama Pak? 2 jam. Jadi dia berpikir Bapak Ibu, kalau daripada nunggu 2 jam, ya bagus ikut majelis. Ikut majelis niatnya cuman untuk nunggu toko buka. Kalau semalam kan kita bahas niat hadir majelis yang penting dengar, mau tidur, mau nyender, tetap dapat pahala yang sama. Mau niatnya makan atau cari-cari jodoh, tetap dapat pahala yang sama. Ini niatnya baru lagi nih untuk nunggu toko buka. Sesampainya di majelis, Bapak Ibu, beliau duduk dan Syekh Mansur membuka majelisnya, memaparkan tentang beberapa hal. Langsung ke penutupan. Pas penutupan, Syekh Mansur menyatakan kepada jamaah, hadirin, ini poin penting Bapak. Ini ada orang datang kepada saya butuh uang 4 dinar, 40 ribu. Ayo, siapa yang mau datang ganti uang ini, nanti saya beri 4 doa yang mustajabah, 4 doa yang langsung dikabulkan Allah karena ini majelis. Makanya Bapak Ibu, saya semenjak tahu majelis itu kayak gini, ya Allah, nggak berhenti saya biarkan aja. Biasanya saya habis suara itu hari ke-15 Bapak Ibu. Ini hari pertama selalu udah habis. Karena nyampe kan ini, biarkan aja, mau diperdulikan nggak diperdulikan, sampein aja dulu. Karena memang kayak gitu Bapak Ibu. Dulu saya pun orang nyampaikan nggak pedulikan, karena nggak paham. Tapi begitu udah paham, saya kejar. Galang suka, Pak Ki dibawa Innova yang baru, digondol bapak-bapak, ngaji galang sana.
Kami Bapak Ibu ke Medan, Dikski, naik kereta, perjalanan 1 jam, nggak pakai penutup. Ya cuma jaket sama helm. Perjalanan dari belakang kami tempuh Bapak Ibu. Karena barokah majelis ini ya Allah. Ini kan hari ini saya nih yang nyampaikan, atau kadang-kadang Ustaz Imam atau kadang-kadang lain. Saya janji Bapak Ibu, kami dari Majelis Taklim Fathul Ridho Al-Habsyi 3 bulan ke depan kami berikan ini hadiah kampung ini, mendatangkan Habib-Habib insyaallah, amin ya rabbal alamin. Jadi yang nggak pernah dijamah oleh Habib, bahkan Tanjung Baru ini bahkan Tanjung Morawa, bukan Tanjung Baru aja, Tanjung Morawa ini pun jarang dijamah Habib karena terlalu banyak orang-orang yang istilahnya keras tak menentu. Jadi dia tak mengerti betapa lembutnya majelis itu untuk menyampaikan syiar-syiar dakwah Rasulullah. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, yang pertama disampaikan siapa yang mau ganti uang 40.000 ini. Namanya manusia kan kalau disuruh ganti duit, telinga-telingu apalagi untuk sedekah. Dan betul kan Pak? Ada beberapa yang memang duitnya banyak mau. Tapi kalau yang lagi res, tokonya belum pada buka yang hadirin majelis. Jadi kan pendiam-diam. Nah pemuda tadi ingat dia punya uang majikannya 40.000. Dengan niat yang kokoh diambilnya uang. Syekh, saya daftar 40.000 ini saya berikan kepada Anda, berikan saya 4 doa. Oke, baik. Sini. Apa doanya yang pertama? Doanya yang pertama Bapak Ibu, dia minta, Syekh, saya ini seorang budak, tolong bebaskan saya dari belenggu ini. Langsung Syekh mengangkat tangannya. Hadirin kalian dengar, beliau ini seorang budak. Kita angkat tangan sama-sama, kita kabulkan, kita hajatkan untuk beliau supaya terbebas dari budaknya. Amin. Semua menjawab. Yang kedua Bapak Ibu, Syekh, saya punya majikan itu ahli maksiat, nggak pernah puasa, nggak pernah sholat, tapi duitnya banyak. Tolong ampuni dosa-dosanya Syekh dan berikan dia jalan untuk tobat. Syekhnya bilang, hadirin kalian dengar semua, kita mintakan supaya majikan dari pemuda ini bertobat kepada Allah, nggak melakukan maksiat lagi. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu, Syekh, saya ini tadi pakai uang majikan saya 40.000. Tolong gantikan Syekh supaya 40.000 ini balik lagi ke saya. Syekhnya jawab, minta sama Allah kok sedikit kali 40.000, minta 4 juta. Enggak Syekh, kata dia. Kata pemuda ini, 40.000 uang yang saya pakai, cukup minta ganti 40.000. Hadirin kalian dengar, minta kepada Allah berikan pemuda ini uang 40.000. Amin katanya. Bu, dalam riwayat Imam Syafi'i, kitab-kitab Imam Syafi'i, 40 orang mengambilkan itu qabul doa. Makanya saya tetap membaca doa di sini walaupun jamaah banyak yang kabur-kabur, karena banyak saya dengar aliran-aliran salafi segala macam yang tidak membolehkan doa. Padahal Bapak Ibu, ini ilmu penting juga. Doa di zaman Rasulullah nggak dibawa berjamaah karena Rasulullah setiap habis sholat ceramah. Jadi jamaah-jamaahnya pinter. Lah coba kita. Tadi saya pimpin aja di sini kabur anak-anak. Itulah siapa Bapak Ibu? Ulah kita, ulah guru-guru, ulah para imam yang salah memahami satu hadis tapi diamalkan seolah-olah dia yang paling benar. Betul Bu? Kalau kita nggak pimpin jamaah ini dengan zikir dan doa di sini, belum tentu jamaah yang di belakang ini paham dan mau doa sendiri. Makanya kami sepakat dengan beberapa imam mengikut rujukan anak muridnya Imam Syafi'i, membawakan doa berjamaah supaya doanya kabul. Wong didoakan bagus-bagus kok. Minta ampun, banyak rezeki, mudah urusan, sehat selalu, amal yang soleh, ilmu manfaat, rezeki halal baik. Udah. Kata orang kan permintaan kan beda-beda, gitu Pak ya. Permintaan orang kan beda-beda, nggak usah dibawa doa bareng. Loh, apa permintaan orang ada yang lain selain ini? Selain minta rezeki yang halal, sehat, berkah, kan itu juga. Ini kadang-kadang banyak orang-orang Bu, saya tahun ini saya nazar sama diri saya untuk menyampaikan nggak apa-apa lah, semua saya unek-uneknya saya keluarkan. Walaupun banyak mungkin yang tersinggung gara-gara dengarnya cuma secelupit, tapi kalau kita hadir kayak gini setiap hari Bapak Ibu, insya Allah paham semuanya. Doa yang keempat, terakhir.
Syekh, saya ini dari tadi doakan orang. Saya minta doakan diri saya dan diri jamaah. Kami ini kan banyak dosa. Tolong minta sama Allah, ampunkan dosa kami semua. Hadirin, kata syekhnya, dengar semuanya. Kita minta untuk kita semua yang hadir di majelis ini diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sama Bapak Ibu. Kisah ini sama dengan kita yang hadir di sini. Ini kan si pemuda tadi. Nah, anggap pemuda tadi adalah kita. Tinggal kita minta doa masing-masing. Saya bukan syekhnya, ibu-ibu sama bapak-bapak minta langsung aja. Insya Allah kabul. Majelis ini majelis Raudhatan min Riyadil Jannah. Nggak ada satupun yang bisa ngalangi Bapak Ibu. Malaikat kalau di langit-langit bilang, kemari. Ini udah dapat kita tempat naungan. Mereka yang nyari kita. Singkat cerita, pemudanya pulang Bapak Ibu, jumpa sama majikannya. Wah, ini dia ending ceritanya. Kok lama? Tokonya tutup Syekh. Tokonya tutup tuan. Jadi mana barang? Jadi mana duitnya? Duitnya ada. Duitnya memang ada, tapi kan belanjaanmu nggak ada. Dan gitu kok datangnya telat. Sini kok tak campur. Bentar dulu tuan. Tadi saya ke toko, tapi toko tutup semua. Saya diarahkan ke tempat Syekh Mansur bin Hambal. Bu, seperti hadis yang saya bacakan di bawah tadi, begitu dengar namanya Syekh Mansur bin Hambal, masuk hidayah ke dalam hati tuan tadi seketika jadi lembut. Siapa itu rupanya? Ini syekh yang sangat masyhur. Semua kalau udah dengar majelisnya syekh ini, nggak ada melakukan kegiatan aktivitas apapun, datang semua ke majelisnya. Saya tadi dikasih doa, 4 doa, dan saya minta yang pertama. Apa yang kamu minta katanya? Saya minta dikabulkan doanya untuk tidak lagi jadi budak. Saya minta dimerdekakan. Insya Allah Bapak Ibu, atas izin Allah, Syekh Mansur tadi bilang, doamu saya kabulkan. Kamu hari ini bebas, nggak jadi budak-budak saya lagi. Saya nggak berhak memerintah kamu. Masya Allah. Yang kedua Bapak Ibu, dia minta apa? Minta Syekh, tuan jangan marah. Saya tadi doa yang kedua minta, saya punya majikan ahli maksiat, tapi saya minta supaya cepat dia dibuat tobat. Langsung karena udah masuk hidayah di dalam hatinya, nggak ada marah-marah. Padahal tadi kan mau nyambung, tapi karena udah ada hidayah, ini simpel Bapak Ibu. Kalau masih ada dari kita hari ini yang suka marah-marah, berarti belum masuk hidayah. Kalau kemarin kan yang kalau masih ada masalah, kalau masih ada urusan gelisah, kalau masih ada bertengkar, nggak banyak sholawat, kurang sedekah, masih ada dosa yang belum ditobat. Hari ini kayak gitu juga. Kalau masih ada dari kita yang suka marah-marah, berarti belum turun hidayah. Cepat-cepatlah ikut majelis, banyak-banyak minta ampun. Dah Bapak Ibu, yang ketiga, 40.000 tadi, Syekh, tuan, saya tadi pakai uang antum 40.000. Tapi saya udah diganti. Saya udah minta sama Allah untuk diganti 40.000 ini kepada antum. Syekhnya, si tuannya langsung bilang, udah, kamu hari ini bebas, pergi, jangan nampak-nampak saya lagi. Ini bawa uang 4.000 dinar. 4.000 dinar berapa Bapak Ibu? 4 juta rupiah. 40.000 diganti 4 juta rupiah, Masya Allah. Terus pulang siapa ini? Juga si tuannya balik lagi ke kamar, beliau tidur. Di tidur ada yang bisikin, kok kamu tadi si pemuda itu waktu doa yang keempat minta bahwasannya dosa-dosa semua hadirin yang hadir di majelis itu diampuni. Kalau kamu aja bisa mengabulkan permintaan dia yang tiga, maka jangan takut kamu atas permintaan dosa-dosa kamu. Semua sudah diampuni bahkan sejak sebelum kamu belum minta. Udah diampuni Bapak Ibu, dosa tuan yang tadi ahli maksiat, sebelum dia minta ampun, tapi udah diampuni pas di majelis tadi. Nah begitu juga lah kita hari ini. Gambarannya begini, ini kan Pak Kidi tadi nih, belum saya minta udah ngasih donatur duluan kan. Belum minta dosa diampuni, tapi udah terampuni duluan gara-gara nanti yang di majelis ini mendoakan semua. Ya semoga hari ini majelisnya qabul, hajat-hajatnya cepat qabul, sakit-sakitnya kita diangkat,
dosa-dosa diampuni dan segala urusan dimudahkan. Kita berjuang sama-sama Bapak Ibu memajukan musola An-Nur ini. Saya juga pernah, sebagai penutup, saya juga pernah jadi orang yang malas datang ke musola gara-gara beberapa hal. Gara-gara cecok, gara-gara ini, termasuk di masjid juga begitu. Tapi saya mungkin gini ya, banyak orang di antara kita berdebat gara-gara fikih. Betul, Bu? Sholatnya nggak gini, bacaannya nggak gini. Ya betul. Mungkin banyak kita berdebat gara-gara harta. Itu nggak betul kayak gini. Itu pembagian kurban ke sana. Itu zakatnya nggak segini. Banyak semua permasalahan-permasalahan di dunia. Tapi nggak ada satupun di antara kita yang berdebat masalah cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niatkan hadir di majelis ini ke depan Bapak Ibu untuk mewujudkan cinta kita kepada Rasulullah. Semoga anak keturunannya juga nanti jadi anak-anak yang berkah. Nah, untuk anak-anak di luar yang main mercon, ditunggu hidayahnya ya. Besok Abi tunggu di musola. Bang Rangga dan kawan-kawan. Terima kasih Bapak Ibu untuk semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah kita mohon ampun. Insyaallah kita tutup dengan doa. Semoga kafaratul majlis subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan hamimin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da' wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim alaina bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Bu, ini kita bagi besok apa sekarang aja? Ini ada sedikit lagi draw, ada uang untuk istilahnya uang penyemangat, hadiah penyemangat untuk Bapak Ibu semua sama anak-anak sebenarnya, tapi anak-anaknya udah kabur. Besok aja apa sekarang? Ada tidak? Besok aja Pak ya. Besok biar semangat ya Bu ya. Kita semangati besok, nanti kita rubah sistemnya. Habis istighfar langsung naik aja biar gak banyak kabur. Terima kasih semuanya, sampai jumpa. Semoga sehat selalu. Insyaallah puasanya terjalani dengan lancar. Selamat jalan sampai di rumah masing-masing. Sallallahu alaihi wasallam. Itunya pun nggak jadi ditempel. Biasanya anak-anak itu kan kalau pembaca lupa ditempel. Nanti dikasih tahu dari terawih, nanti dikasih tahu. Kan nggak ngerti juga. Iya. Apa balik? Perjuangan dakwah emang kayak gitu. Atau itu sing itu cuma dia apa